Gantung adalah salah satu panorama berupa pahatan bebatuan bagi para wisatawan yang berkunjung ke Danau Toba. Letak Batu Gantung berada di Parapat, Sumatera Utara, tepatnya di tepi Danau Toba, dan tidak jauh dari Pulau Samosir. Di balik keindahannya, Batu Gantung ternyata memiliki cerita yang diyakini masyarakat sekitar sebagai sebuah legenda. Di video ini, saya akan menceritakan legenda Batu Gantung yang terletak di tepi Danau Toba. Jadi tonton video ini sampai selesai, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta share video ini ke teman yang lainnya, dan selamat menonton. Menurut sejarah, Batu Gantung bermula dari kisah seorang gadis yang hendak dijodohkan oleh orang tuanya. Ada dua versi cerita yang berkembang di masyarakat. Versi pertama menyebutkan bahwa pada zaman dulu ada sebuah desa di tepi Danau Toba yang ditinggali oleh sepasang suami istri. Mereka dikaruniai anak gadis yang cantik dan berbakti bernama Seruni. Ketika berusia remaja, Seruni memiliki kekasih bernama Sidoli. Suatu ketika, mereka terpaksa harus berpisah karena Sidoli pergi merantau untuk memenuhi biaya pernikahannya bersama Seruni. Di tepi Danau Toba, Seruni meminta Sidoli berjanji bahwa ia akan kembali lagi. Seruni pun terus menunggu sang kekasih hati. Ayah Seruni adalah seorang petani sekaligus nelayan. Akan tetapi, hasil dari nelayan digunakan untuk berpesta hingga sang ayah terlilit utang yang sangat banyak. Karena tidak sanggup membayar, ayahnya diminta menjodohkan Seruni dengan anak temannya. Tidak punya pilihan lain, ayah Seruni menyetujuinya. Saat ayahnya sedang berbincang dengan sang ibu mengenai perjodohan itu, Seruni tidak sengaja mendengarnya. Ia pun menangis dan teringat akan janjinya kepada Sidoli. Keesokan harinya, Seruni pergi ke ladang seperti biasa, tetapi dalam keadaan hati yang sangat sedih. Seruni hanya berdiam sembari melamun karena teringat akan rencana perjodohannya. Dan tanpa ia sadari, ia menangis terseduh-seduh sambil berjalan ke Danau Toba. Ketika sampai di tepi Danau Toba, Seruni terperosok ke dalam lubang batu yang sangat besar dan sangat gelap. Seruni merasa ketakutan dan berteriak minta tolong, tetapi tidak ada yang mendengarnya. Saat itu, ada anjing Seruni bernama Toki yang melihatnya, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam kondisi yang sudah sangat putus asa, Seruni berteriak, "Parapat, parapat batu," yang membuat dinding batu tersebut mulai merapat dan mengimpit tubuhnya. Melihat kondisi majikannya, Toki langsung berlari ke rumah dan memberi isyarat kepada orang tua Seruni. Sadar akan isyarat tersebut, kedua orang tua Seruni bergegas mengikuti Toki dan sampai ke tepi lubang batu tempat putrinya terjatuh. Ayah Seruni berusaha menyelamatkan dan berniat untuk turun, tetapi mengurungkan niatnya setelah mengetahui bahwa lubang tersebut sangat dalam dan gelap. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dan guncangan besar
yang membuat lubang tersebut perlahan-lahan kian menutup. Seruni pun tidak terselamatkan, dan setelah guncangan berakhir, muncul batu besar yang menyerupai tubuh seorang gadis. Konon batu itu dipercaya sebagai penjelmaan dari Seruni. Masyarakat sekitar kemudian menamai sebagai batu gantung. Versi lain menyebutkan bahwa asal-usul batu gantung berawal dari ketika Seruni tidak terima akan dinikahkan oleh ayahnya dengan anak memburu atau pariwannya. Pasalnya, calon suami yang akan dinikahkan dengan Seruni berasal dari keluarga kaya tetapi bodoh. Akhirnya Seruni memutuskan untuk terjun dari tepi jurang Danau Toba bersama anjing kesayangannya. Ketika melompat, rambut Seruni tersangkut di salah satu pepohonan yang tumbuh di tepi jurang. Alhasil tubuh Seruni bergantung di pepohonan tersebut bersama anjingnya yang kemudian menjadi batu gantung. Saat ini, batu gantung menjadi objek wisata populer yang kerap dikunjungi wisatawan di Danau Toba. Itulah beberapa versi asal mula batu gantung. Jadi buat kalian yang sedang berwisata ke Danau Toba, jangan lupa untuk singgah dan melihat batu gantung. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya pamit dan bye-bye. Ora.